Perjalanan untuk mencari One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut jelas bukan perkara yang mudah. Tekad yang kuat aja nggak akan cukup. Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut topi jerami yang bertekad untuk menjadi Raja Bajak Laut. Udah dan sedang melewati jalan yang sangat terjal dan juga berduri. Dalam perjalanannya itu ada beberapa momen di mana Luffy benar-benar bakalan mati. Bisa dibilang merupakan hal yang sangat luar biasa bahwa sampai sekarang Luffy masih hidup. Hal ini nggak lepas dari orang-orang yang menyelamatkan dia dari gerbang kematian. Sebelum lanjut lagi, subscribe dulu lah ya. Oke, berikut ini ada 7 penyelamat Luffy dari kematian. Yang ketujuh, Reiju. Vinsmoke Reiju adalah anak tertua dari Vinsmoke bersaudara, kakak perempuan Sanji. Semasa kecil, dia adalah saudara yang paling peduli sama Sanji dibanding 3 saudara yang lain. Dia pun juga yang menolong Sanji untuk kabur dari keluarga Vinsmoke. Jadi memang pada dasarnya dia ini adalah sosok kakak perempuan yang baik. Nah, ketika itu Luffy dengan cerobohnya sendiri benar-benar hampir mati karena dia memakan ikan yang sangat beracun. Racun dari ikan ini langsung menyebar ke tubuh Luffy. Padahal tubuh Luffy sudah mengembangkan sistem antibodi terhadap racun karena sempat menerima racun dari Magellan di Impel Down. Tetapi tetap aja dia keracunan. Chopper yang seorang dokter pun panik karena nggak punya obat penawar racun tersebut. Dan kebetulan sekali kapal Thousand Sunny berpapasan dengan kapal keluarga Vinsmoke dan di sana ada Reiju. Yang kebetulan juga Reiju ini memiliki kemampuan anti racun yang bahkan mengatakan racun di tubuh Luffy itu adalah racun favoritnya. Coba kita pikir lagi deh, dari sekian kemungkinan, sekian juta-juta kemungkinan kebetulan sekali Luffy makan ikan yang beracun. Terus gak ada obat di tengah laut. Ada kapal Germa lewat dan ada orang yang suka makan racun. Wow, kebetulan dan keajaiban yang cuman dimiliki Monkey D. Luffy. Yang keenam, Jinbei. Seorang manusia ikan mantan bajak laut Sun Pirates yang merupakan anggota bajak laut topi jerami ke-10. Bisa dibilang Jinbei ini benar-benar orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Luffy. Dari pertama kali ketemu di Impel Down, terus sampai membantu Luffy ke Marineford. Dalam perang Marineford pun, Luffy sering banget terpojok dan akhirnya dibantu oleh Jinbei. Yang pada akhirnya setelah Luffy tak sadarkan diri dan diincar oleh Akainu, Jinbei lah orang satu-satunya yang melindungi Luffy. Memang waktu di perang Marineford itu kalau dilihat dari skala kekuatan, Luffy sangatlah kecil. Waktu itu berhadapan dengan orang-orang sekelas Admiral dan juga Shichibukai. Benar-benar keajaiban seorang Luffy bisa selamat dari perang besar Marineford. Nggak berhenti cuma di situ aja, di Arc Fishman Island, Luffy berada di keadaan yang cukup kritis karena kehabisan darah. Waktu itu juga cuman Jinbei yang bisa dan mau mendonorkan darahnya ke Luffy. Respect buat bos Jinbei lah ya. Yang kelima, Shanks adalah salah satu Yonko, kapten dari bajak laut rambut merah dan mantan anggota bajak laut Roger Pirates. Dan dia ini adalah salah satu orang yang menjadi alasan Luffy pergi berlayar dan menjadi bajak laut. Luffy adalah orang yang sangat jenius kalau urusan mempertaruhkan nyawa. Dari kecil Luffy udah kayak gini nih. Waktu itu Luffy disandra sama bandit. Shanks dan para anggota bajak laut rambut merah berusaha menyelamatkan Luffy. Tapi karena lengah, Luffy berhasil dibawa kabur oleh si bandit. Akhirnya Shanks dapat menyelamatkan Luffy dari monster laut dengan mengorbankan satu tangannya. Sebelum kepergian Shanks untuk melanjutkan petualangannya menjadi bajak laut, dia menitipkan topi jerami ke Luffy yang sekarang menjadi ciri khas Luffy. Yang keempat, Ivankov. Salah satu komandan dari pasukan Revolutionary Army dan juga seorang pemimpin Kamabaka Kingdom. Dalam perjalanan Luffy menyelamatkan Ace di Impel Down, tanpa sengaja dia bertemu dengan Ivankov. Luffy yang menerima racun dari Magellan benar-benar sudah di ujung kematiannya. Ivankov yang memiliki kekuatan buah iblis Horu Horu no Mi yang mampu memanipulasi semua hormon dalam tubuh manusia.
Dan dengan kekuatannya, dia menawarkan pertolongan ke Luffy yang benar-benar sudah hampir mati. Walaupun dengan kekuatan buah iblis milik Ivankov ini, kemungkinan Luffy untuk hidup sangatlah kecil, hanya mencapai 2% aja. Tapi pada akhirnya Luffy bisa mengambil kemungkinan 2% itu dan tetap hidup. Ivankov benar-benar terkejut sekaligus kagum melihat tekad hidup Luffy yang sangat luar biasa. Juga mengetahui kalau Luffy itu anaknya Dragon, Ivankov merasa berkewajiban untuk membantu Luffy menyelamatkan Ace di Impel Down. Yang ketiga, Trafalgar Law. Salah satu supernova, kapten sekaligus dokter dari Heart Pirates, dan juga salah satu orang yang menyandang nama Day. Law juga salah satu orang yang berperan penting dalam penyelamatan Luffy di Marineford. Waktu itu Jinbei yang udah sangat terpojok sambil membawa Luffy berakhir di kapal Law. Dia yang seorang dokter dan juga pemilik kekuatan buah iblis OP-OP Nomi mengobati luka yang diderita Luffy dari pertarungan di Marineford sekaligus membawa kabur Luffy dari kejaran Marine. Dari sekian kemungkinan juga Heart Pirates yang dipimpin Law ini datang di saat yang tepat. Dengan kapal selam dia membawa Luffy keluar dari area peperangan Marineford. Ya mungkin memang tekad D yang akan terkait satu sama lain lah ya. Dan sampai sekarang Law juga masih berada di samping Luffy bersama-sama melawan Yonko Kaido. Yang kedua, Mr. Chu atau Bon Clay, mantan anggota Baroque Works yang dipimpin oleh Crocodile. Secara pribadi sebenarnya Bon Clay ini sangatlah baik. Beberapa kali dia sudah menyelamatkan Luffy. Yang pertama di akhir arc Alabasta. Dia beserta teman-teman bajak lautnya menahan para angkatan laut agar Luffy dan anggota bajak laut Tobi Jerami bisa kabur. Terus yang kedua, dia membantu Luffy menerobos ketatnya penjagaan Impel Down untuk menuju lantai 6 di mana Ace ditahan. Sampai akhirnya dia mati-matian melindungi Luffy yang sekarang terkena racun Magellan dan akhirnya bertemu Ivankov untuk memintanya menyelamatkan Luffy. Terakhir, dia mengorbankan diri lagi agar Luffy dan teman-teman bisa kabur dari Impel Down menuju Marineford untuk menyelamatkan Ace. Waduh, Bon Clay ini benar-benar teman sejati ya. Pasti banyak orang juga yang setuju kalau dia diajak jadi anggota bajak laut Tobi Jerami. Sebelum ke peringkat 1 ada honorable mention dulu. Ada Bartolomeu Kuma yang secara tidak langsung dia ini juga menolong Luffy dan para anggota bajak laut Tobi Jerami yang lain dari kejaran angkatan laut di akhir arc Shabo di Archipelago. Kesannya seperti melawan dan ingin mengalahkan Luffy, tapi pada akhirnya dengan kekuatan buah iblisnya dia mengirim Luffy dan yang lain ke tempat yang sangat jauh. Berakhir dengan latihan yang mereka lakukan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun pun, Kuma yang sudah hilang kesadarannya menjadi pasifista sepenuhnya. Dia melindungi kapal Thousand Sunny dan menunggu kedatangan bajak laut Tobi Jerami. Motif sebenarnya dari Kuma ini belum diketahui, tapi tetaplah ya, dia udah menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan. Respect buat Kuma. Terus ada lagi Monkey D. Dragon. Di arc Logu Town, Luffy berhadapan dengan Smoker. Dengan kekuatan buah iblis Logia Moku Moku Nomi dan senjata batu laut milik Smoker, Luffy enggak berkutik menghadapi Smoker. Ketika udah terpojok, Dragon datang untuk menyelamatkan Luffy. Kemunculan ayah Luffy ini sangatlah tidak terduga dan waktu itu juga belum diketahui kalau dia ini adalah Monkey D. Dragon, kepala Revolutionary Army dan juga ayah Luffy. Yang pertama, Portgas the Ace, salah satu komandan dari bajak laut Shirohige yang juga saudara dari Luffy setelah mereka bersumpah dan bertukar cawan sake bersama. Pada awalnya Luffy lah yang akan menyelamatkan Ace, tapi malah akhirnya Ace yang menyelamatkan Luffy. Sungguh ironis ya, Ace mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Luffy. Kematian Ace ini bisa dibilang adalah salah satu momen terbesar dalam cerita One Piece. Salah satu tokoh penting ditiadakan. Tapi mungkin kalau Ace masih hidup, Luffy belum tentu bisa berkembang dan bertambah kuat seperti sekarang. Ya enggak?
Kekalahan, kepedihan, rasa sakit, keputusasaan adalah hal-hal yang dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat. Itu tadi 7 orang yang sudah menyelamatkan Luffy dari kematiannya. Kalau melihat sifat Luffy yang nekat, kemungkinan besar di masa depan Luffy bakal berada di momen antara hidup dan mati lagi. Dan juga kemungkinan bakal ada orang lain lagi yang berjasa untuk menolongnya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.